siang-siang makan asinan, seger bener. Apalagi asinan yang satu ini legend banget. Sudah eksis sejak tahun 1978. Tuh, milenial baru pada lahir nih. Yang bikin makin menarik nih bos, tempat jualannya tuh bisa dibilang biasa aja masuk gang gitu. Tapi yang ngantri sampai mengular gak kelar-kelar. Jadi siapa bilang punya bisnis harus di tempat strategis di pinggir jalan besar? Dalam gang juga bisa bos, asal ada niat mah jadi aja. Di sisi asinan Betawi 78 punya Bu Hajah Tati. Mau beli di sini kudu sabar-sabar karena nunggunya bisa berjam-jam. 500 hingga 1000 bungkus sehari, makanan tradisional khas Betawi ini ludes diserbu pembeli. Selama dagang nggak pernah dihitung ya mas. Kita kadang-kadang 1000, kadang-kadang kalau hari Jumat bisa 2000. Kalau hari biasa 1000, kalau lagi sepi kadang-kadang 500 bungkus gitu. Nah, bos-bos di rumah pasti penasaran kan sama cuannya? Jangan kedip ya, intip nih rahasia dapurnya Bu Hajah Tati. Mau tahu bagaimana usaha saya? Ikutin saya. Di Jakarta siapa sih yang gak kenal asinan? Yang dagang banyak, yang suka juga banyak. Sesuai namanya, resep otentik asinan Bu Tati sudah ada sejak tahun 1978 bos. Kita ngerintisnya dari tahun 78. Ngerintis 15 tahun. Tahun 93 mulai usaha ini mulai berkembang. Ya mungkin dari mulut ke mulut lah. Pertama-tama yang orang yang promosi asinan saya ini yang punya rumah ini. Saya punya sahabat saya namanya Hajah Puja Rahayu, almarhum, mereka udah almarhum. Terus pertama-tama dia 20, 30, 50, tapi lama-lama sampai ratusan deh, Mbak. Tuh, nggak main-main kan? 43 tahun rasa original asinannya dijaga sampai akhirnya sukses hingga saat ini. Oh, dulu harga pertama-tama dulu 750 perak dulu. Nah, terus naik 1000. Setiap naik kenaikan tuh 250 sampai 1500, 2000. Bertahap aja naiknya. Nah, sampai sekarang nih 15.000. Harga boleh murah, tapi rasa nggak murahan dong. Tapi bos, harga murah inilah jadi salah satu strategi bisnisnya Bu Hajah agar produknya tetap bisa bersaing di pasaran. Ya, kalau kita bahan pokok misalkan 7 bahan pokok ya. Kalau di antara sekian baru naik satu yang apa gula yang naik, kita nggak akan naikin harga. Tapi kalau udah plastik naik, cabai naik, engkol naik, timun naik, ya kita naikin 1000. Seminggu sebelumnya kita kasih pengumuman. Mulai tanggal sekian asinan naik gitu. Mereka jadi udah tahu, nggak dadakan aja mas. Tapi bagi-bagi siapa yang nggak tahu gitu biasa beli, Bu saya beli 150. Ya Bu saya nggak tahu, ya udah kita terima aja. Bos, asinan Bu Tati ini rata-rata habis 500 hingga 1000 porsi sehari. Bahkan di saat Ramadan, rekor asinannya pernah laku terjual hingga 4000 porsi loh. Sejak asinannya ramai diburu pelanggan, akhirnya Bu Tati dibantu oleh 27 orang karyawan agar kuota produksi dapat terpenuhi. Kerennya lagi nih bos, biar kata pandemi, bahan-bahan buat asinannya masih aja hitungan tontonan. Duh, tuh rumah udah kayak pasar sayur deh penampakannya. Pertama-tama kopi tuh gula satu hari 1 ton gula ya. Tapi sekarang nih setelah gang daging sepi nih, PPKM yang sekarang nih agak sepi ya. Kita dagang 1 ton itu bisa 4 hari. Kalau engkol hari-hari biasa 2 kintal habis. Toge sekintal setengah habis hari-hari biasa. Sukses tanpa cerita kok kayaknya hampa ya. Bu Tati sendiri menggeluti usaha asinan gara-gara suaminya kena PHK. 15 tahun jatuh bangun hampir bangkrut udah kebal ia alami. Tapi pantang menyerah dan terus berusaha adalah kunci usahanya terus maju. Dagang masih sepi mas, masih ya Allah, cuman laku sehari cuma 2 piring. Yang dulu kan jarang ada yang makan, pakai piring mereka. Kita belum pakai plastik loh mas, pada bawa piring aja kalau beli. Paling laku paling banyak 5 piring dulu. Insya Allah kita pastilah ke depanin insya Allah asinan kita. Yang penting rasa kita jangan berubah gitu. Oh iya, asinan Bu Tati ini buka dari jam 5 subuh hingga 5 sore bos. Tapi sejak makin viral dan antrian membludak, pembeli sudah harus berjuang antri dari jam 2 subuh demi mendapatkan asinannya. Faktor harga dan antrian yang lama inilah asinannya Bu Tati juga buka peluang baru bagi para just tippers. Ya, preseller yang mau jual kembali juga ikutan ngantri nih bos.
Mau ikutan cuan juga. Usaha jasa titip beli asinan 78 Hajatati pun bermunculan di marketplace dan sosial media. Harga yang dipatok untuk jasipnya bervariasi dan tentunya lebih tinggi dong. Masa iya nggak ambil untung, ya nggak? Kenalin nih Bang Satria, salah satu reseller yang melihat peluang dapat cuan dari asinan 78. Satria baru aktif membuka jasa titip asinannya sejak 2 tahun lalu. Dan setiap hari puluhan pesanan rutin masuk ke akunnya. Gimana ceritanya sih bos sampai keidean jadi reseller gini? Karena kan asinan ini kan yang beli itu nggak cuma dari sini aja, yang beli kan dari mana-mana. Nah, antriannya itu lumayan panjang. Kadang dari jam 5 pagi pun juga udah panjang sekali antriannya. Jadi orang kesini tuh males. Makanya saya inisiatif buat bikin just tip seperti itu. Kalau di wilayah sini sekitar kurang lebih 3-5 orang yang sama seperti saya. Strateginya biar laku dan menang kompetisi, Bos Satria mengambil untungnya tipis-tipis saja bos. Yang penting orderan masuk terus ya kan? Emangnya sehari jasipan gini bisa laku berapa sih bang? Per harinya kurang lebih sih 50 bungkusan. Jadi dari pagi sampai siang kadang bolak-balik aja beli lagi seperti itu. Kalau tadi omsetnya reseller, bagaimana dengan omsetnya Bu Haja ya? Sehari laku rata-rata 1.000 bungkus dengan harga Rp15.000, udah dapat 15 juta mamen. Dikali sebulan 450 juta rupiah omsetnya bos. Duh, kipas-kipas. Kita kadang-kadang nggak kita hitung ya mas, kadang-kadang lakunya kalau laku 500 bungkus kali 14 paling 7 juta ya. Paling 10 juta sehari kalau lagi sepi ya. Kalau rame bisa 20 juta. Gak nyangka kan bos, jual asinan doang di Gang Senggol kayak gini bisa laris manis. Jadi sekecil apapun modal yang kamu miliki, mulai aja dulu. Karena yang penting, Insya Allah cuan bos. Bisa beli sesuatu yang lumayan lah. Ya moge bisa. Sebulan dong ya? Sebulan. bos siapa sih yang gak kenal sama ikan ikonik ini? Bentuknya mungil, bodinya gemes-gemes gemoy, serta warna-warninya yang menarik hati. Yap, ikan mas koki yang bisa bawa hoki. Ikan mas koki alias golden fish dari dulu udah menjadi favorit warga dunia buat ngisi akuarium di rumah. Dilihat lama-lama bisa bikin stres meredah. Ikan mas koki juga terkenal gak rewel dan aman dicampur dengan ikan jenis lain. Nah, karena banyak yang suka, sumber cuan pun jadi terbuka. Yang mau ikut bisnis jual beli mas koki, yuk kita belajar jadi juragannya langsung. Ya, perkenalkan nama saya Reza. Saya owner dari Reza Goldfish Farm, peternak mas koki. Bang Reza ini bukan pemain kemarin sore bos. Pria asal Depok, Jawa Barat ini sudah terjun ke dunia golden fish selama 20 tahun. Kalau si mas koki umurnya panjang, udah kuliah kayaknya tuh ikan. Nyari hoki di mas koki? Jangan skip ya bosku. Tapi bingung deh bos, di antara banyaknya jenis ikan yang lagi ngetren, mulai dari cupang alias beta sampai ikan predator macam kana alias gabus, yang naik daun beberapa tahun terakhir kok ia ngotot banget tetap main di mas koki gitu. Emang cuan banget bang? Keuntungannya cukup menggiurkan kalau memang lagi ada rezeki ya, karena namanya setiap hidup dan mati itu kan pasti ada ya, kita nggak bisa menghindari itu. Dan kalau misalkan lagi bagus ya, alhamdulillah bisa beli sesuatu yang lumayan lah. Ya moge bisa. Sebulan dong ya? Sebulan. Serius jual ikan hias doang dapat moge? Waduh, meski kelihatannya receh, ternyata hasilnya nggak receh bos. Kebayangkan bos, harga motor sport gede termurah minimal 50 juta rupiah. Ternyata ikan mas koki yang dijual Bang Reza bukan jenis kaleng-kaleng. Kalau kamu kira harganya cuma belasan ribu, kamu salah besar. Karena Bang Reza fokus hanya menjual mas koki tipe show quality yang biasanya dipakai buat ikut kontes. Serta tipe commercial grade yang dijual dengan harga premium. Tuh baru tahu ya mas koki banyak jenisnya. Kalau kita dari Reza Goldfish ini fokus ke 3 jenis ikan. Jenisnya oranda, rancu, dan ryukin. Dan pangsa pasar kita sih domestik ataupun ekspor juga ya. Ukuran itu ikan yang komersial grade itu harganya standar
dan yang high quality harganya lumayan tinggi. Mulai harga dari 500.000 sampai 1.750.000. Potensial buyernya tentu saja para penghobi yang serius, kolektor yang uangnya nggak berseri, dan juga peternak mas koki yang lagi cari indukan istimewa, bos. Saya pernah jual ikan sampai 15 juta, itu jenisnya Ryukin. Itu ikan yang memang udah grade kontes dan beberapa kali menang di arena kontes. Apa yang membuat Bang Reza sukses di bisnis ini? Ini kuncinya. Bang Reza konsen banget sama kualitas dagangannya, berani diadu malah. Mulai dari bentuk fisik ikan, ukuran, keunikan motif, sampai kesehatannya. Meskipun sekali bertelur dan menetas, indukan mas koki bisa menghasilkan 2.000 hingga 3.000 anakan, ternyata nggak semuanya diambil, bos. Butuh penyortiran yang ketat agar bisa dapat ikan kualitas terbaik. Itu biasanya dari sortir pertama kali itu yang kita ambil antara 60% sampai 40%, bahkan 20% doang yang kita ambil, tergantung lebih banyak yang cacat atau tidak. Yang masih penasaran dengan hitungan omsetnya, mari kita kulik pakai kalkulator online ya. Ikan mas koki berusia 2,5 bulan sudah bisa dijual mulai harga Rp500.000 per ekor. Semakin besar ukurannya, harga akan naik hingga Rp1.750.000. Pahit-pahitnya nih, sortiran cuma dapat dikit. Katakanlah 150 ekor saja, kalau dikali harga terendah Rp500.000, udah ketemu omset 75 juta, bos. Bah, makin merinding nggak tuh? Gimana kalau yang kena sortir lebih dari 400 ekor? Belum lagi ikan-ikan berkualitas tinggi yang bisa dijual Rp1,7 juta per ekornya. Kalkulatornya langsung bledus. Tapi jangan seneng dulu ya, tetap aja nih bos, yang namanya bisnis kadang di atas, kadang di bawah. Ada beberapa kendala yang hingga saat ini tuh masih dialami oleh Bang Reza. Kita punya kendala juga kalau misalkan di saat peralihan musim ya, umumnya ya pancaroba itu ikan cenderung mudah sakit, dan itu kalau sampai sakit ya itu cukup menyedihkan untuk saya. Juga kalau misalkan di saat musim hujan itu ikan kita bertelur dan netesnya agak lambat, biasa anak ikan itu nggak kuat, kita bilang prematur, dan itu mau nggak mau kita harus eliminasi semuanya. Tahun 2001 teknologi belum secanggih sekarang, bos. Fasilitas kolam yang dia miliki juga belum memadai, cuma ada akuarium biasa aja. Bang Reza bahkan menggunakan sepeda buat keliling nawarin ikan dagangannya. Saya belum ada fasilitas kolam yang memadai, hanya akuarium, juga saya nggak punya kendaraan. Sehingga saya menggunakan sepeda saya untuk keliling-keliling daerah Depok sini. Membawa sampel ikan, gitu, pakai tas punggung. Setiap kios yang ketemu sama saya berhenti dan saya tawarin ikan saya. Kalau mau oke, nanti saya catat, siapa lagi yang mau nanti saya catat, lalu baru mulai saya antar ikannya. Ngomong-ngomong soal tips bisnis mas koki, bos Reza mau berbagi rahasia dapurnya nih, biar kualitas ikan yang mau kamu pelihara juga ikutan bagus. Siap-siap dicatat ya bos. Pertama, modal utama adalah air, bos. Kita memelihara ikan, kita sama juga memelihara air. Jadi yang pertama kita harus jamin bagus adalah kualitas airnya. Airnya jernih, bersih, lalu filterisasinya juga bagus sehingga ikan layak untuk tinggal di sini. Jadi memilih lokasi budidaya yang kualitas airnya bagus wajib hukumnya ya bos. Demi indukan bagus, bos Reza sampai berani hunting indukan sampai ke luar negeri loh bos. Yang harga sepasangnya aja super fantastis. Kita harus bisa melihat indukan ini baik atau tidak. Ketiga, mengikuti kontes mas koki untuk menaikkan pamor kamu di depan sesama penghobi. Ketika ikan-ikan mas koki jebolan farm kamu nantinya sering menang kontes, reputasi kualitas ikannya pun ikut terdongkrak juga bos. Keempat, pelajari teknik pengiriman ikan dengan benar. Namanya mau ngirim makhluk hidup ya kan, jangan sampai tuh ikan mati di perjalanan, bisa berabe urusan. Kalau untuk domestik biasanya kita mengkarantina bahasa kita ya, tapi ikan itu kita puasakan sebenarnya. Dipuasakan sekitar 48 jam itu untuk domestik sebelum kita berangkatkan. Lalu kalau untuk ekspor, ikan itu kita puasakan selama 5 hari. Gimana bos? Tertarik terjun ke bisnis ikan hias? Bisnisnya berkah dan yang penting cuan bos!
Makanan cepat saji ala food truck dan food container memang lagi tren ya bos. Nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian ada menu yang unik, yaitu aku mau bikin menu fusion jadi gabungan antara beef ini dan kulit lumpia ini. Jadi aku mau bikin menu yang bervariasi supaya kita nggak kalah saing ya. Kira-kira jadi seperti apa? Yuk kita mulai masak. Nah sekarang aku mau jelasin bahannya apa aja. Jadi yang pertama isiannya pakai sayur selada, pakai jagung yang udah direbus, pakai makaroni yang udah direbus, terus kulit lumpia, dan ini nih supaya lebih praktis kita pakai beef yang dalam kemasan kayak gini. Jadi ada yang harganya 7.500 dan ada yang harganya 40.000. Dan sausnya ada mayones, ada saus tomat, ada saus sambal, dan margarin untuk masak. Bener banget bosku, biar praktis kita bisa beli daging burgernya di toko-toko frozen food, jadi nggak perlu repot-repot giling sendiri. Tapi tetap ya pilih yang kualitasnya terbaik. Soal harga tinggal pilih, mau yang grade-nya gimana nih? Nanti harga jualnya tinggal dihitung aja, mau harga yang paling ekonomis atau mau dijual lebih mahal. Nah untuk bahan lainnya apa aja yang harus dibeli? Catet nih bos. Kulit lumpianya 35.000 dapat 100 lembar, mentimun 10.000, selada 6.000, jagung 5.000, makaroni 15.000, dan aneka saus sambal, saus tomat, dan mayones total 50.000. Nah kali ini kita coba pakai beefnya yang premium ya, harganya 40.000 isi 6. Pertama yang harus disiapkan adalah kulit lumpianya. Jadi pakai 6 lembar kulit lumpia. Biasanya kalau bikin burger itu kan pakai roti bun. Nah untuk kali ini yang unik adalah akan pakai kulit lumpia. Bener banget bos, modifikasi roti bun diganti dengan kulit lumpia gini bikin penasaran gimana rasanya kan? Setelah kita susun kulit lumpianya, sekarang kita langsung isi dengan toppingnya. Yang pertama, kita masukkan timun, beri beberapa potong saja. Kemudian jagung manis, langsung diserut. Kemudian makaroni. Kemudian masukkan sayurnya. Kalau udah, kita masak dagingnya. Setelah masukkan margarin dan margarinnya cair, langsung bisa masak beefnya. Kalau udah matang beefnya bisa langsung ditaruh di atas toppingnya. Beri saus mayones, kemudian saus tomat, lalu saus sambal. Nah, kalau udah, ditutup dengan kulit lumpia lagi. Kemudian dilipat-lipat seperti ini, hingga tertutup semua bagian. Bisa langsung dipanaskan dengan dibalik seperti ini, ke atas pan. Kalau udah matang kedua sisi, bisa langsung diangkat. Cepet dan praktis kan? Gak sampai 5 menit satu porsi ini selesai kita bikin. Nah bos, setelah matang, sekarang saatnya kita ngepak. Jadi aku mau pakai packaging kemasan yang seperti ini. Karena kemasannya seperti ini, jadi supaya lebih menarik, aku mau belah menjadi 2. Kalau udah, bisa kita tutup. Supaya lebih menarik lagi, kita kasih stiker brand kamu. Ngomong-ngomong soal kemasan, jangan lupa dihitung Rp1.500 per pieces. Tapi kalau mau lebih murah lagi, bisa juga lo pesan kertas pembungkus makanan dengan logo merek usaha kita. Modalnya Rp30.000 untuk 100 lembar.
Dan udah jadi, menarik banget kan bos? Ini kalau ngomong-ngomong masalah modal nggak sampai 10.000 loh. Jadi kalian bisa jual dengan harga 15.000 sampai 20.000. Menarik kan? Yang penting cuan bos. Tetap saksikan Cuan Bos pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Bisnis berkah dan yang penting cuan bos.